Hari ini kita akan menyaksikan sebuah pementasan drama kolosal yang berjudul Pertempuran 10 November. Sebuah kisah heroik yang mengabadikan semangat pahlawanan arek-arek Surabaya. Hasil kolaborasi dari seluruh siswa kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Sebelum pertunjukan dimulai, marilah kita sambut para pemeran yang akan menghidupkan kembali cerita dalam drama ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Pertama, sebagai sang penuntun cerita, yaitu Zena sebagai narator. Dan sekarang, sambil para tokoh utama dalam drama Pertempuran 10 November. Cindy sebagai Mbak Sri. Sadam sebagai Tukiji. Kemal sebagai Agus. Bima sebagai Gubernur Suryo. Aira sebagai Mutripa. Agil sebagai Mayor Jenderal Mansur. Dodo sebagai Kapten Donald. Irfan sebagai Kapten Gordon Smith. Jovan Tristan sebagai Haryono. Gufron sebagai Cici. Randy sebagai Kusno. Fikri sebagai Roni. Jeban sebagai Presiden Sudirman. Fatir sebagai Bookman. Makmun sebagai Bung Tomo. Bunga sebagai pembaca puisi. Dian sebagai Adi. Oni sebagai Tony. Selanjutnya sambutlah kehadiran para pasukan sekutu. Ada Ahmad Jovan, Dava, Rapandra, Alif, Pian, Imam, Hanif, dan Iqbal. Dan selanjutnya berikan sambutan terbaik untuk arek-arek Surabaya. Ada Izul, Ubay, Arfa, Rian, Rangga, dan Arti. Selanjutnya juga ada pemeran pendukung yang melengkapi cerita. Mari kita sambut para warga Surabaya. Ada Zahra, Aulia, Siva, dan saya Serena sebagai Mbak Ulan. Inilah mereka para pemain drama kolosal Pertempuran 10 November. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Jepang menyerahkan masyarakat kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Pihak sekutu menugaskan tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Force for Netherlands East Indies untuk datang ke Indonesia. Tugas resmi mereka adalah mencuti senjata tentara
membebaskan tawanan perang sekutu dan mengangkat tentara Jepang yang dinilai sebagai penjerat perang. Namun, kedatangan pasukan Inggris ini menimbulkan kecurigaan dan kemarahan rakyat Surabaya karena mereka turut membawa Netherlands Indies Civil Administration sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Rakyat Surabaya menilai kedatangan sekutu sebagai upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia yang belum mengakui kemerdekaan. Peristiwa penting awal pertempuran adalah insiden Hotel Yamato pada tanggal 19 September tahun 1945 di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. Klokman mengibarkan bendera Belanda berwarna merah, putih, biru di puncak Hotel Yamato, yakini Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan 65 Surabaya. Nang hotel yang mato enak bendera rondo sing berkibar. Iya Caca. Nanti ngomong iki, dikira hotel menai. Makanya iku ayo rono. Lapor Pak, ulang doi bis mena-mena Pak, ibaratnya bendera dan dukun. Sebenar. Kowe rasa jeno.Atan Pak, rakyat capul ngopetan jalan Tanjungan. Oke, kita coba cara berunding. Maju langsung ke kekerasan. Siapa? Bagus. Kami ingin karyawan baik-baik. Turunkan bendera negara sekarang. Indonesia sudah merdeka. Merdeka itu hanya hayalan. Kami adalah penguasa sah di sini. Silakan bubar. Nah, kalian semua. Apa yang kalian sudah dari kami? Diplomasi gagal. Ada dewa orang putih dengan mana? Ada kami. Ayo kita berburu. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa sehingga Mayor Jenderal Hofrat meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Walaupun begitu, tetap saja terjadi pertempuran. Ketegangan semakin meningkat pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, di mana Jenderal Maladi tewas dalam baku tembak di Jembatan Merah, sehingga pengganti Maladi yaitu Mayor Jenderal Masrur mengirim surat pada Gubernur Suryo, yang mana menuduh bahwa kota Surabaya dikerumuni oleh para ekstremis atau pemberontak yang mengambil mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Suruh masuk. Selamat pagi Tuan Gubernur. Kami mengantarkan surat dari Mayor Jenderal Maksar. Apa maksud kalian? Kalian menurut apa bukti? Kita sudah berikan kelonggaran untuk bisa di kota Surabaya ini, dan kalian menyebut kami pemberontak? Kami hanya menyampaikan menjadi Tuhan. Kami tidak mau tujuan ini. Baiklah, nanti kalian akan tahu akibatnya. Penolakan tuduhan tersebut membuat Mayor Jenderal Mansur pada tanggal 9 November jam 5 sore. Mayor Jenderal Mansur mengeluarkan ultimatum untuk meminta pihak
Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris dengan menyebarkan pamflet. Jamu, nembak, ayo tunjukkan sehat dan kuat. Pesan jamu ke Galina Siti ya Mbak Sri. Iya. Cikul santen Mbak Sri. Mas Roni, Mas, bersonten Mas. Waduh, Mbak Sri tuh, tambah ayu wae sampean. Mas, sama ini saya Mas, lagi mulai kerja ya Bang. Yo iki lagi kesel, tapi keselku wis ilang gara-gara delok ayune sampean. Aku pesen beras kencur, ben awakku fit, ben awak sampean tambah kokoh semangatku. Aku punya kasemayan Pak, ben hatiku adem, orang yang menunggu bola iki. Sampai aku ngerti wae carane gaya aku berdekat. Apa mana yang delok gendongan Mbak, gendongan jamune Mbak Sri. Soalnya aku udah mikir, abote gendongan jamu gak sebiro karo abote rinduku nyawa sampean. Mati aku, kembangkan kapan gugus? Surabaya harus melaporkan diri dan datang ke lembar-lembarnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Para pemimpin harus datang dengan berbaris satu persatu, mengangkat kedua tangan di atas kepala dan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Mereka harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Ayo, wanita ini cepat dulu, kurang ajar. Berita gitu barang mimpi, saya bicara. Semua orang pun bersorak. Berita mengenai ultimatum Inggris mulai tersebar dengan cepat sampai ke telinga gubernur Surya. Mereka kita menyerah menjadi bahan sekutu. Indonesia tidak akan pernah tunduk pada negara. Menerima, bahkan kabar ini kepada anak-anak Surabaya. Kita lawan dengan darah dan nyawa kita. Dengan segala Tuan Bung Karno pun memotivasi dan mengobarkan semangat pada rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara rakyat jelata seluruh Indonesia, terutama warga Surabaya. Hari ini setelah Inggris telah memberikan pamflet untuk kita untuk menyalakan senjata yang kita redukai. Datang kepada mereka dengan tangan terangkat.
membawa bendera putih sebagai tanda budaya. Saudara-saudara, kita bangsa Indonesia di Surabaya, mulai dari Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera telah menunjukkan pertahanan yang tak bisa diukur dan menunjukkan kekuatan. Karena taktik mereka, kita sempat menghentikan pertempuran. Namun, ini mereka makin kuat. Saudara-saudara, kita akan memasangkan tentara di sini. Dan jika pimpinan Inggris di Surabaya ingin mendengar jawaban rakyat dan pemuda Indonesia, maka ini jawabannya. Hai tentara Inggris, kalau ingin kita membawa bendera putih dan memberikan senjata yang kita rampas dari Jepang. Tuntutan itu datang dengan ancaman. Tetapi inilah jawaban kita. Selama benteng-benteng Indonesia masih punya cara merah dan bisa membuat setarik air putih merah putih, maka kita tidak akan pernah menyerah pada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan penting. Namun saya peringatkan, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan menyerang mereka. Kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebih daripada tidak merdeka. Sampai kita stop, merdeka atau mati. Dan kita yakin ada harusnya sebenarnya akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan menuntut kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Benar, Sekretari Dinas Surabaya Rokas. Good, perfect, what's your plate? Alright, sir. We will move in 3 groups. Perfect, no mistake for today. Surabaya, Merdeka. Hello. Merdeka! Menyiapkan pasukan untuk perang melawan Inggris. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa Inggris akan mengancam kita untuk menyerang. Tentunya kita tidak akan tinggal diam. Apakah mau hidup dalam rasa rencana tersebut? Tidak, kemudian kami akan rela mengorbankan nyawa kita untuk memelihara negara kita ini. Tuhan lebih baik mereka daripada mati. Baiklah, kita semua harus siap hari ini. Kita akan berperang meskipun dengan senjata cadangan. Semua siap? Ya, benar. Lebih baik aja lebur daripada kita hidup jadi budak. Meskipun mereka punya tank atau meriam, kita punya bambu runcing dan sudah diisi doa dan nekat. Betul, bambu runcing ini saya suka. Tinggalkan ini, saya nanti musuh. Bambu ini aja lainnya plus pantai ini musuh. Pokoknya ada yang guru nekat, plus kompak, karena penyelesaiku.
Surabaya tercinta.